Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jemaah Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa datang ke masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Tadi juga dibacakan oleh imam kita di rakaat pertama. Bunyinya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu, waladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat tersebut sangat jelas Bapak dan Ibu, ada perintah yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tidak bisa kita pungkiri lagi, yaitu perintah untuk beribadah, ya, beramal soleh. Nah, setiap ayat itu ada haknya yang harus kita tunaikan. Jadi Pak, kalau Allah mendengar ayat dibacakan Pak, ya, kalau ayat itu berupa perintah, maka hendaknya ada dalam hati kita keinginan, niat untuk melaksanakan perintah itu. Kalau tidak ada, maka kita, ya, ibaratnya orang yang masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi ayat itu ada haknya. Nah, ini ayat ada haknya. Apa hak ayat? Tadi kita diperintah oleh Allah supaya beribadah. Nah, ketika mendengar ayat itu, maka harus ada niat di dalam hati kita. Kita akan melaksanakan perintah itu. Begitu juga Bapak dan Ibu, kalau ada ayat yang isinya adalah ancaman, ayat itu ancaman dari Allah, maka ketika kita mendengar ayat itu, hak kita kepada ayat itu apa? Harus ada dalam hati kita itu rasa takut kepada ancaman itu. Jangan ayatnya berisi ancaman kita gembira. Nah, itu makanya kalau seorang qori dan qori'ah
Dia ketika ayat tentang ancaman, ayat tentang azab, dia tidak boleh meninggikan suaranya. Ya, apa contoh ayat tentang ancaman? Umpamanya kata Allah, walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Kan tahu kita artinya itu ya. Kita baca ayat itu, kita dengar ayat itu, maka apa hak ayat itu? Hendaknya dalam hati kita ada rasa takut dengan ancaman itu. Nah, itu. Tapi kalau ayat itu berupa hiburan, semacam janji dari Allah, maka sikap kita terhadap ayat itu adalah kita berharap supaya janji itu kita peroleh. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Itu makanya Pak, tidak boleh walahum azabun alim. Ini azab tapi ditinggikan suara. Itu kena itu. Ya, karena haknya apa? Harus kita takuti ancaman Allah tadi. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ayat yang kita bacakan tadi perintah untuk beribadah. Nah, kemudian ujungnya apa dalam ayat tadi? La'allakum tattaqun. Ibadah itu hendaknya mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pak, artinya beribadah banyak tapi tidak bertakwa. Banyak orang sekarang ibadahnya banyak tapi dia tidak bertakwa. Padahal tujuan ibadah itu kita lakukan kata Allah la'allakum tattaqun. Atau dalam pengertian lain bahwa ibadah itu hendaknya membuahkan ketakwaan. Membuahkan ketakwaan. Jadi buah daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa itu sesudah beribadah udah Pak, itu berarti ibadahnya tidak terima oleh Allah. Karimana Ustaz? Itu tidak ampuh yang baca karimana itu. Allah yang mengatakan itu. Oleh karena itu, niatkanlah Bapak dan Ibu setiap ibadah, amal yang kita lakukan atas perintah Allah itu, niatkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau enggak, dia zong, alias tidak ada nilainya. Nah, Bapak dan Ibu, atau kata ulama, ibadah itu harus didasari dengan ketakwaan. Nah, setiap ibadah itu harus didasari oleh ketakwaan. Kalau dasarnya bukan takwa, maka amal ibadah itu sama tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu dalam pikiran Bapak dan Ibu bertanya akan itu. Apa itu takwa? Tapi sebelum itu bahwa apapun perintah Allah, amal soleh yang kita lakukan itu harus dasarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebentar lagi Bapak insya Allah akan melaksanakan suatu ibadah bagi orang yang tidak pergi haji, namanya ibadah udhiyah, ibadah kurban. Sudah berapa ekor Pak? Sini Pak. Hah? Nah, 15. Maka hendaknya ibadah kurban itu kita pesankan kepada orang-orang yang menjadi peserta, hendaknya dia beribadah itu karena takwa.
Ya, bukan karena yang lain-lain, tapi harus dia beribadah karena dasarnya didorong oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan khusus untuk kurban ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Lan kata Allah, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah itu luhumuha, daging kurban itu. Wala dima'uha, dan tidak sampai kepada Allah itu darah kurban itu. Karena Allah tidak sama dengan kita. Allah tidak makan, tidak minum. Ya, makanya Islam itu tidak sama dengan yang lain. Tidak ada istilahnya persembahan untuk Allah. Tetapi kata Allah, wala yanalu taqwa minkum. Tetapi yang akan sampai itu adalah takwa kamu. Daging itu untuk manusia, darahnya dibuang. Tapi akan sampai apa? Ketakwaan itu. Nah, ini harus diingatkan oleh orang-orang yang akan berkurban, bahwa dia berkorban itu bukan untuk mempersembahkan kurban itu untuk Allah, tapi yang dipersembahkan kepada Allah itu adalah takwa itu sebenarnya. Takwa itu yang akan kita persembahkan kepada Allah. Takwa siapa? Takwa orang-orang yang berkorban, takwa orang-orang yang mengurus korban. Itu yang akan dipersembahkan. Nah, lalu apa itu takwa? Kan itu. Ya, jadi kita katakan bahwa buah daripada ibadah itu harus melahirkan takwa. Atau ibadah itu baru bisa diterima kalau dengan takwa. Berarti apa? Sebelum beribadah, mulailah dengan ketakwaan, kemudian akhirilah dengan ketakwaan. Itu artinya itu, Pak. Diawali dengan takwa, disudahi dengan takwa. Apapun ibadah yang kita lakukan, sholat dimulai dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Puasa, apalagi ayat jelas, diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa. Haji, zakat, dan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu harus dimulai dengan takwa dan buahnya takwa. Nah, pertanyaannya adalah ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Ya, Bu ya. Ini kan kaji bulan puasa, Ustaz. Ya, takwa itu bukan bulan puasa saja. Karena takwa itu mulai dari Nabi Adam sampai kepada akhir zaman, itu yang dipesankan oleh para nabi-nabi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Itu ya pesan para nabi itu, agar bertakwa. Jadi bukan di bulan puasa saja kita membahas tentang takwa itu. Ila akhir zaman, sampai akhir zaman nanti takwa itu akan selalu dibaca terus. Karena itu adalah inti daripada amal soleh. Apa itu takwa itu ya? Takwa apa? Nah, takwa itu hati-hati. Nah, apa lagi? Takut. Nah, takwa juga artinya. Apalagi takwa itu. Menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu takwa ya. Hati-hati. Nah, itu. Kalau lagi hati-hati dalam bekerja, hati-hati dalam berbicara,
hati-hati dalam berbicara, melihat, berkata, maka takwa namanya. Takut, takut akan dosa, takut kepada Allah, itu namanya takwa. Atau melaksanakan, menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu disebut takwa. Itulah Bapak dan Ibu yang menjadi dasar dalam beribadah itu. Karena kehati-hatian, karena rasa takut, karena apa? Menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itu yang mendorong kita beribadah. Dan itu pula hasilnya nanti tidaknya setelah kita beribadah itu. Tapi habis sholat kita tidak hati-hati, berbicara sembarangan saja, melihat sembarangan saja. Habis sholat tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak takut kepada neraka, bukan takwa namanya itu. Habis sholat perintah Allah tidak dijunjung tinggi, tapi larangan Allah justru yang dilanggar. Itu belum takwa namanya. Sebenarnya arti takwa itu 15. Tadi 3 baru sebenarnya, 5 balik. Kalau wasabi kan kalau 5 balik kok rasul Bapak Ibu. Betapa memang rasul-rasul ini kok kanai saudara. Tapi Allah itu kan maha pengampun, maha penyayang. Itu beruntung kita kalau kita terlanjur buat dosa, kita tobat. Ya. Nah, 3 sajalah ya pengertian takwa itu. Hati-hati, kemudian takut, dan menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu disebut dengan takwa. Nah, sekarang apa manfaat kita bertakwa? Itu lagi. Pastilah Bapak dan Ibu, ya, hati-hati dalam hidup itu tidak ringan. Kenapa? Karena menahan lidah, menahan mata, menahan perut, menahan nafsu, itu sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu Allah SWT akan membalas orang yang bertakwa seperti tadi itu. Orang yang takut kepada Allah, maka Allah balas. Orang yang menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu bukan pekerjaannya ringan, maka Allah ganti, ada balasannya. Maka kata ulama, takwa itu ibaratnya adalah seperti gudang, di mana dalam gudang itu berisi benda-benda yang sangat berharga. Atau takwa itu ibaratnya seperti toko, yang toko itu adalah isinya perhiasan yang berharga. Artinya Bapak Ibu, kalau kita bertakwa, kita akan mendapatkan yaitu perhiasan, benda-benda yang istimewa dan berharga. Nah itu. Jadi takwa itu diibaratkan oleh ulama seperti rumah besar. Di dalam rumah itu banyak ya barang-barang yang sangat berharga, istimewa. Itu diberikan bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Bukan seperti rumah kosong, apalagi rumah batu, betul. Tapi takwa adalah rumah yang sangat indah, Pak. Isinya adalah perhiasan. Siapa yang boleh masuk ke sana mengambilnya? Nah, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, apa yang dimaksud takwa itu benda-benda perhiasan? Kata ulama bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan balasan-balasan yang cukup banyak. Saya kumpulkan Bapak dan Ibu beberapa ayat tentang bagaimana balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya.
Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Dalilnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa saja. Orang tidak bertakwa tidak terima amal ibadah. Itu isi arti ayat itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa saja. Di luar orang bertakwa tidak diterima oleh Allah. Apa maksud yang diterima itu? Itulah amal ibadah. Tadi kami katakan bahwa perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 1 tadi apa? Beribadahlah kepada Allah. Ibadah itu adalah merupakan tugas pokok kita, tupoksi kita sebagai seorang muslim di dunia ini. Apa itu? Beribadah. Tidak bisa ditawar-tawar itu. Oh, ambo, nak mau beribadah dong. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kenapa jin dulu? Karena memang jin lebih dulu diciptakan oleh Allah dari manusia. Kemudian lagi wal ins dan manusia. Apa? Liya'budun, adalah untuk mengabdi, beribadah, beramal kepadaku. Nah, Bapak dan Ibu. Tapi Allah jelaskan bahwa ibadah yang dari siapa yang akan diterima oleh Allah adalah hanya yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya ibadah-ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Apa takwa tadi itu? Hati-hati, takut, menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkanlah. Jadi kalau habis sholat dia umpamanya menipu, mengicu, maka sholatnya berdasarkannya tidak terima, Pak. Kenapa Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia habis sholat, kemudian dia mengicu orang, menipu orang, apakah mungkin di dagang atau dalam usaha-usaha lain. Dia habis sholat zuhur tuh, kemudian sejam sesudah itu ditipunya orang, dikicuhnya orang, dapat keuntungan mungkin sekian juta, orang merasa rugi. Kan pekerjaan menipu, mengicu itu kan bukan perbuatan orang bertakwa, ya. Nah, orang bertakwa tidak mau menipu, tidak mau mengicu. Sudah sholat dia menipu orang. Maka apa? Sholatnya kata Allah tadi tidak akan diterima. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya mau menerima sholat orang-orang yang bertakwa. Berat itu ya? Berat itu. Apalagi dalam ayat lain, barang siapa kata Nabi dia sholat tetapi dia tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, ya, maka sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi perlu hati-hati kita Bapak Ibu. Kita habis sholat, tapi menjelang sampai di rumah kita membicarakan tetangga kita, ya, membicarakan tetangga itu namanya ghibah. Ghibah itu bukan perbuatan sifat orang bertakwa. Maka sholatnya kata Allah tadi ya, bukan kata saya Bu ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya mau menerima ibadah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu mana? Dia tidak mau ghibah, membicarakan aib, kekurangan atau memujikan orang lain. Kita menyangka sholat kita sudah diterima, tapi Allah tidak menerimanya. Kenapa? Karena kita tidak bertakwa.
Memang harus hati-hati Bapak. Nah, ini bukan menakut-nakuti Bu ya. Ini warning bagi kita supaya kita berhati-hati. Jangan sampai ya talbisul haq bil batil. Yang hak kita kerjakan juga, yang batil dikerjakan juga. Dia habis haji umpamanya, selesai melaksanakan haji, tapi sesudah itu dia korupsi umpamanya, manipulasi. Korupsi, manipulasi itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau itu dilakukan berarti dia melanggar perintah Allah, berarti dia tidak bertakwa. Maka apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah orang-orang bertakwa. Sekarang dia haji, itu kan perintah Allah. Tapi sesudah itu dia korupsi, dia manipulasi. Maka apa? Hajinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Itu kan beda Ustaz. Haji dengan korupsi itu kan berbeda Ustaz. Tadi makanya di awal tadi kita katakan bahwa yang takwa itu apa? Takut, hati-hati, menjunjung tinggi perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah. Sekarang dilarang oleh Allah, jangan korupsi, jangan manipulasi, dikerjakan juga, tapi dia haji. Itu kan berarti mencampurkan antara yang hak dengan batil. Tunggu. Jadi syarat suatu amal itu diterima oleh Allah adalah dengan kalau orang itu bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu itulah ada rasa hati-hatinya, ada rasa takutnya, kemudian dia kalau diperintah oleh Allah dia laksanakan, kalau dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Habis sholat malam atau puasa sunat namanya, tapi dia datang orang ke rumahnya, orang ke pilkada, orang ke pilpres, orang ke pileg, dan takkan rumah ke rumah uang sekitar 500.000. Terima. Apa kata orang tadi? Jangan lupa Pak ya, Bu. Besok pilih saya. Itu apa namanya tuh? Riswah namanya. Sogok namanya kan suap. Dia habis puasa sunat loh. Dia habis sholat malam dari malam itu. Tapi besoknya datang orang kasih uang 500.000 diterimanya. Berarti apa? Disogok itu orang yang disogok dan orang penyogok itu namanya perbuatan namanya riswah. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul, dilaknat oleh malaikat. Tapi dia lakukan itu. Maka sholat malamnya, puasa sunatnya tidak diterima oleh Allah. Karena Allah mengatakan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang bertakwa. Jadi berasa itulah yang beragama itu. Atau dia habis puasa sunat, atau dia habis membantu orang lain. Tapi pas pilkada, pileg, pilpres datang ke rumah-rumah orang. Dia bagi-bagikan itu uang 100-200. Yang lupa ya pilih saya. Berarti dia adalah menyogok. Kalau yang tadi orangnya disogok. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kalau orang itu bertakwa. Apa itu takwa tadi? Takut menyogok, takut menerima sogok. Hati-hati
melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dilarang oleh Allah, jangan kamu menyogok, jangan kamu disogok, tapi dilakukan juga. Maka perbuatan ibadah-ibadah yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, lanjut dulu ya. Jadi itulah keistimewaan orang bertakwa itu. Apa keistimewaan orang bertakwa? Kalau dia bertakwa, pasti amalnya diterima oleh Allah. Besar atau kecil, kalau dia bertakwa kepada Allah, pasti diterima oleh Allah. Allah mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya Allah itu menerima adalah ibadah dari orang-orang bertakwa. Jadi jangan ragu, Bu. Kalau kita bertakwa, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Ya, kecil, apalagi besar. Jadi ini kadang-kadang yang kurang dipahami oleh sebagian orang Islam. Ya. Dia rajin beribadah, mudah membantu orang lain, tetapi sisi lain dia tidak memperhatikan larangan-larangan Allah. Maka tentu kerugian besarlah, kerugian besar. Udah capek-capek beramal, malam sholat malam, puasa dan lain-lainnya, tetapi tidak diterima oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara tidak bertakwa. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Ya, keutamaan, keuntungan yang diberikan oleh Allah bagi orang bertakwa. Apa itu? Jangan ragu, ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Pak, yang paling penting bagi kita bukan sekedar beramal, bukan sekedar beribadah, tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pun amal ibadah, tapi tidak diterima oleh Allah. Apalagi kecil. Itulah makanya di doa, kan ada doa yang diajarkan. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Itu doa apa? Rabbana taqabbal minna. Terimalah ya Allah dari kami. Apa itu yang dari kami itu? Itulah amal soleh kita. Bahkan diperinci lagi dalam doa tadi. Apa yang kita minta diterima oleh Allah? Sholatana. Terima ya Allah sholat kami. Ya. Sholat wajib, sholat sunat. Apa lagi? Siyamana, puasa kami, puasa wajib, puasa sunat. Apa lagi yang kita minta? Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana, ruku kami. Wa sujudana, sujud kami. Wa qira'atana, bacaan-bacaan zikir, doa-doa kami. Wa tahmidana, tahmid kami. Apa lagi? Wa tahlilana, tahlil kami baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terima ya Allah. Apa lagi? Wa takbirana, dan takbir kami. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan di ujung doa tadi masih kita minta juga wa tamim taksirana. Apa itu tamim artinya? Sempurnakan ya Allah kekurangan ibadah kami. Pernah dapat bahasa seperti itu, bahasa Arabnya doa dengan bahasa Indonesia saja. Dengan bahasa kita saja. Ya, wa tamim taksirana ya Allah. Sempurnakan ya Allah. Karena kita yakin Bapak Ibu, pastilah amal ibadah kita itu ada yang tidak sempurna. Maka oleh karena itu kita minta kepada Allah supaya disempurnakan oleh Allah.
kurang menurut Allah, tapi Allah karena kasih sayang Allah kita minta, ya Allah, watamin taksirana, sempurnakan ya Allah. Kenapa? Karena kita takut Bapak Ibu, kalau ibadah kita tidak kita terima, padahal itulah yang menjadi jaminan nanti kita hidup di akhirat nanti. Tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak bertakwa. Kenapa tidak bertakwa? Ya, berdusta jalan terus, berbohong jalan terus, menipu orang jalan terus, gitu kan? Korupsi jalan terus, menyogok, menerima sogok jalan terus. Nah, tidak terima. Maka nanti ketika diperlihatkan oleh Allah, ternyata kosong nilai. Disitulah muncul nanti timbul penyesalan. Disangka sudah banyak amal, tetapi apa? Di hadapan Allah SWT tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan dirinya menjadi orang Pernah Bapak Ibu, seorang sahabat di zaman Nabi datang kepada Nabi dari sebuah tempat yang cukup jauh. Dia berharap kepada Nabi supaya Nabi memberikan banyak nasihat kepada dia. Setelah sampai di hadapan Nabi, lalu dia minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat," katanya. Dalam hatinya, dalam pikiran ini, mudah-mudahan Rasulullah memberikan nasihat yang banyak kepada dia. Ini pelajaran bahwa orang-orang dulu itu Bapak Ibu harap dengan nasihat. Tapi apa? Dia datang kepada Nabi. Kalau sekarang Bapak Ibu, Nabi tidak ada. Kepada siapa kita minta nasihat? Para alim ulama. Ya. Minta nasihat sama dia. Ini orang minta kepada Nabi. Lalu nasihat Nabi hanya pendek saja Bapak. Apa kata Nabi? Baca olehmu doa ini. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka salamatan wal maghfirah. Ini hanya pesan Nabi. Sahabatku, baca doa ini, minta kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu yaitu keselamatan dan ampunan. Ya. Selamat artinya apa? Bahwa ibadahnya itu diterima oleh Allah. Itu. Lalu dia pulang ya. Dalam hatinya, kenapa Rasulullah hanya memberikan pesan ini ya? Tapi Rasulullah itu orangnya tahu kalau ini sahabatnya, ini nasihatnya. Apa doa tadi, permintaan nasihat Nabi tadi Bu? Minta kepada Allah dalam doa keselamatan dan ampunan. Dua itu kan penting. Selamat dunia dan akhirat kita, selamat akidah kita, selamat ibadah kita, selamat akhlak kita, selamat hati kita. Ya. Kemudian keampunan. Besok datang lagi dia kepada Rasulullah, ingin minta nasihat lagi dari Rasulullah. Mudah-mudahan nasihat Rasulullah kali ini beda. Ya Rasulullah, berilah hamba nasihat. Nasihat Rasulullah sama dengan hari pertama. Bacalah doanya, Allahumma inni as'aluka salamatan wal maghfirah. Minta kepada Allah keselamatan di dunia ya, dan ampunan. Ulang deh. Hari ketiga datang lagi, minta kepada Nabi lagi. Dengan harapan mungkin nasihat Nabi yang beda lah itu. Tapi 3 hari Nabi menasihatkan itu. Allahumma inni as'aluka salamatan wal maghfirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dan ampunan. Pada diri. Jadi ya, buah daripada takwa itu pertama adalah amal ibadah kita diterima. Ya, maka oleh karena itu jadikanlah diri kita ini menjadi orang bertakwa. Pandangan kita pandangan orang bertakwa. Jangan melihat dunia itu dengan syahwat, dengan nafsu. Pembicaraan kita juga itu, ucapan lisan kita hendaknya lisan yang bertakwa, yang apa artinya penuh dengan nasihat atau penuh dengan zikir kepada Allah SWT. Pendengaran kita juga begitu, apalagi hati kita
harus kita takwakan. Makanya tadi ayat mengatakan bagi orang-orang yang berkorban la yanalullah luhumuha wala dima'uha. Orang yang berkorban itu ya yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darah, tetapi adalah takwa. Makanya kalau berkorban itu kan orang bertakwa itu tentu dana atau uang yang diberikan untuk berkorban itu tentu harus dari yang halal. Itu yang takwa itu. Kok dari mengincar orang pemendah itu, dari menzalimi orang, ya, atau dari hasil-hasil yang tidak jelas, lalu dikorbankan, dibayarkan 2.900.000, maka itu tidak takwa. Karena Allah innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima harta dari orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu pasti hartanya dari yang halal. Bapak dan Ibu, itu yang pertama ya Bu ya, hasil buah orang bertakwa. Yang kedua, firman Allah, wa in tasbiru wa tattaqu fa innahu min azmil umur. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya itu adalah termasuk urusan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua yang sangat disayangi oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Pertama sabar, yang kedua adalah takwa. Sabar itu apa? Sabar itu kan ibarat obat yang pahit, ya Pak. Sabar itu adalah pil pahit. Ya, sabar itu adalah minuman yang tidak disukai oleh banyak orang. Karena dia pahit. Tetapi karena dia obat, dia menyembuhkan. Sabar, Bu. Dia pahit sabar, Bu. Bagaimana pahitnya? Datang orang tiba-tiba, ya, kita dimarah-marahi, kita dibela-belahi, ya. Kita dimaki-maki, gitu. Sabar nggak itu? Pahit kan itu kan, berat kan itu, pahit itu. Maka yang sabar itu memang pil pahit, tapi apa? Dia menjadi obat. Nah, obat apa? Obat hati, gitu. Makanya sabar itu, ya, kata ulama, minuman yang tidak banyak disukai oleh orang. Tapi orang suka minum-minuman yang manis. Ya, jus, ya, sirup, ya, halo Bu. Teh manis, teh talua. Suka orang teh, skoteng. Tapi, cobalah apa namanya itu? Ampadu tanah. Ampadu tanah. Tidak semua orang enak. Tidak semua orang. Apa maksudnya, Bu? Kalau kita dipuji oleh orang itu suka enggak orang? Itu ibuku ya betul-betul santiang. Ibuku pemurah, bapakku dermawan itu. Suka kita, Bu? Suka, itu kan suka. Tapi coba ibu sampili, apa ceke, bisa tabak bangki, kalau bakso bangki semberasangnya sudah itu, semberasang, ya itu langsung, ya langsung kannya itu berkerut kali itu. Tapi sabar, pahit kan. Kata Allah, kalau kamu sabar, makanya sabar itu kata ulama apa? Sabar dalam taat kepada Allah, pahit. Ya, pahit ya. Tapi bapak ibu karena sabar, ya, hujan dari pakai payung, ya kan itu kan. Datang terus ke masjid ini. Sabar dalam ketaatan. Apalagi sabar dalam maksiat. Banyak godaan, banyak tantangan.
Ya, kadang-kadang kita di sebelah kanan kiri kita orang mulai gosip-gosip, gitu. Kita duduk sendirian gitu. Nah, sabar. Sabar dalam musibah. Ya, dikasih kita oleh Allah cobaan, ujian, maka obatnya adalah yang pahit, yaitu apa? Sabar. Nah, kalau kamu sabar kata Allah, wa tattaqu, dan kalau kamu bertakwa, nah takwa tadi itu. Hati-hati, takut berbuat dosa, takut kepada Allah, kemudian perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan, maka kata Allah, fa innahu min azmil umur. Maka sesungguhnya itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah. Itulah yang dipuji-puji oleh Allah. Itulah yang disebut-sebut oleh Allah. Maka orang yang sabar dan orang yang bertakwa itu ibu apa? Akan disebut-sebut oleh Allah. Pada siapa disebut? Kepada para malaikat-malaikat. Di hadapan para malaikat disebut-sebut oleh Allah, dipuji-puji oleh Allah. Kenapa? Karena dua sifat. Pertama kita sabar, yang kedua kita bertakwa. Itulah apa namanya itu urusan yang paling mulia, min azmil umur. Ya, azmil umur. Apa itu? Sabar dan bertakwa. Selebih itu tidak ada, Bapak. Ya, selebih itu tidak disukai oleh Allah. Tapi yang disukai oleh Allah adalah sabar dan bertakwa. Makanya Bapak dan Ibu, kita perlu belajar bagaimana menjadi orang sabar. Itulah gunanya kita belajar agama, Ibu ya. Mendengar pengajian, ceramah. Mendengar pengajian, belajar ilmu itu, ada ilmu itu yang wajib kita pelajari, fardu ain dia. Ada yang fardu kifayah dia. Kalau itu wajib kita, sesuatu yang wajib kita laksanakan, maka dia wajib pula kita tuntut. Sholat, puasa, ya kan? Zakat itu wajib. Tapi beda. Kalau sholat itu ya semua orang wajib. Maka setiap orang yang punya kewajiban sholat, dia harus belajar tentang ilmu sholat. Puasa, ya setiap setahun datang perintah puasa, wajib mempelajari puasa. Tapi kalau zakat, nah, zakat itu bisa fardu kifayah ya. Bagi orang-orang yang belum mampu berzakat, maka ya dan belajar tentang zakat itu dulu tidak apa-apa. Carilah ya ilmu yang lain dulu. Termasuk ibu-ibu kita harus belajar bagaimana ilmu yang bisa membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, sifat yang lain. Tetapi kita harus belajar bagaimana di dalam hati kita tumbuh sifat ikhlas, sifat tawakal, sifat sabar, sifat syukur, sikap cinta kepada Allah, sifat takut kepada Allah. Itu harus kita pelajari itu. Bagaimana kita harus menjadi orang sabar, itu harus kita pelajari. Nah, Bapak dan Ibu, itulah dua baru keuntungan bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Ya ada 10 Bapak, ada 10. Nah, mudah-mudahan yang dua tadi, pertama bahwa orang bertakwa menjadi sebab amal ibadahnya diterima oleh Allah. Yang kedua, bahwa takwa itu adalah merupakan ya sikap, sifat, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dipotong, bisa dipotong. Kalau jangan, bisa dipotong juga ya.